Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kerabian kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan tentang interpretasi teks-teks keagamaan Fajrul Rahman. Di sini kita menuju sesi selanjutnya. Sekarang kita teruskan ke materinya tentang inti tentang perkembangan dan pemikiran dan karya-karya Fajrul Rahman. Dilihat dari selintas perjalanan hidup Fajrul Rahman, Taufik Adnan amal membagi perkembangan pemikirannya ke dalam 3 babakan utama yang didasarkan pada perbedaan karakteristik karya-karya. Nomor 1 pada periode awal dekade pada tahun 50-an, periode Pakistan dekade 60-an, dan periode Chicago itu dekade 70-an dan seterusnya. Ada 3 karya besar yang disusun Rahman pada periode awal. Avenas Psikologi pada tahun 1952, Avenas de Anemia pada tahun 1959, dan Profesi in Islam, Philosophy and Orthodoxy 1958. 2 yang pertama merupakan terjemahan dan suntingan karya Ibnu Sina atau Avicenna. Sementara yang terakhir mengupas perbedaan doktrin kenabian antara yang dianut oleh para filosof dengan yang dianut oleh ortodoksi. Untuk melacak pandangan filosof, Rahman mengambil simpel 2 filosof ternama, Al-Farabi pada tahun 870 sampai 950 dan Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037. Secara berturut-turut dikemukakan pandangan kedua filosof tersebut tentang wahyu kenabian pada tingkat intelektual, proses psikologis wahyu, teknis atau imaginatif, doktrin mukjizat, dan konsep dakwah dan syariah. Untuk mewakili pandangan ortodoksi, Rahman menyimak pemikiran Ibnu Hazm, Al-Ghazali, Al-Syahrastani, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Hasilnya adalah kesepakatan aliran ortodoks dalam menolak pendekatan intelektualis murni para filosof terhadap fenomena kenabian. Kalangan mutakalimun tidak begitu keberatan menerima kesempurnaan intelektual Nabi, tapi mereka lebih menekankan nilai-nilai syariah ketimbang intelektual. Rahman sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara posisi filosofis dan ortodoksi, sebab perbedaan ada sejauh pada tingkat penekanan saja. Menurut para filosof, Nabi menerima wahyu dengan mengidentifikasikan dirinya dengan intelek aktif, sementara menurut ortodoksi Nabi menerima wahyu dengan mengidentifikasikan dirinya dengan malaikat. Sementara para filosof lebih menekankan kapasitas alami Nabi
sehingga menjadi nabi manusia. Ortodoksi lebih suka meraup karakter ilahiyah dan mukjizat wahyu ini. Pandangan ini cukup mempunyai pengaruh terhadap pandangan Rahman tentang proses psikologis Nabi menerima wahyu, seperti halnya teori para filosof dan kaum ortodoks. Rahman berteori bahwa Nabi mengidentifikasikan dirinya dengan hukum moral. Pada periode kedua Pakistan, ia menulis buku yang berjudul Islamic Methodology in History pada tahun 1965. Penyusun buku ini bertujuan untuk memperlihatkan satu evolusi historis perkembangan 4 prinsip dasar atau sumber pokok pemikiran Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan Ijma'. Yang nomor 2, peran aktual prinsip-prinsip ini dalam perkembangan sejarah Islam. Buku ini boleh dibilang sebagai advanced introduction tentang Islam. Pada periode Chicago, Rahman menyusun teori Philosophy of Mulia Sadra 1975, Major Theme of the Quran 1980, dan Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition pada tahun 1982. Kalau karya-karya Rahman pada periode pertama boleh dikatakan bersifat kajian historis, pada periode kedua bersifat historis sekaligus interpretatif atau normatif, maka karya-karya pada periode ketiga ini lebih bersifat normatif murni. Pada periode awal dan kedua, Rahman belum secara terang-terangan mengaku terlibat langsung dalam arus pembaruan pemikiran Islam. Baru pada periode ketiga, Rahman mengakui dirinya setelah membagi babakan pembaruan dalam dunia Islam sebagai juru bicara neomodernis. Temuan historis Rahman mengenai evolusi perkembangan 4 prinsip dasar Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan Ijma', dan bukunya Islamic Methodology in History pada tahun 1965 yang dilatari oleh pergumulannya dalam upaya-upaya pembaruan hukum Islam di Pakistan. Pada gilirannya telah mengantarkannya pada agenda yang lebih penting, perumusan kembali penafsiran Al-Quran yang merupakan jantung ijtihadnya. Dalam kajian historisnya ini, Rahman menemukan adanya hubungan organis antara sunnah ideal Nabi Muhammad SAW dan aktivitas ijtihad ijma'. Bagi Rahman, sunnah kaum muslim awal merupakan hasil ijtihad personal melalui instrumen kias terhadap sunnah ideal Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjelma menjadi ijma' atau sunnah yang hidup. Di sini secara tegas Rahman menarik garis yang membedakan antara sunnah ideal Nabi Muhammad SAW di satu sisi dengan sunnah hidup kaum muslim awal atau ijma' sahabat di sisi lain. Dengan demikian, ijma' pada asalnya tidak statis, melainkan berkembang secara demokratis, kreatif, dan berorientasi ke depan. Namun demikian, karena keberhasilan gerakan penulisan hadis secara besar-besaran yang dikampanyekan Al-Syafi'i untuk menggantikan proses sunnah ijtihad ijma' tersebut, proses ijtihad ijma' terjungkir balikan menjadi ijma' al-ijtihad. Akibatnya ijma' yang tadinya berorientasi ke depan menjadi statis dan mundur ke belakang, mengunci apa kesepakatan muslim masa lalu. Puncak dari proses refleksi ini adalah tertutupnya pintu ijtihad sekitar abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi.
Ijtihad yang diinginkan Rahman adalah upaya sistematis, komprehensif dan berjangka panjang untuk mencegah ijtihad yang sewenang-wenang dan merealisasikan ijtihad yang bertanggung jawab. Itulah Rahman mengajukan metodologi tafsirnya yang disusun belakangan pada periode Chicago, dan dalam konteks inilah metodologi tafsir Rahman yang dipandangnya sebagai the correct procedure of illustrating the Quran, atau konsep mengenai Al-Quran secara sederhana. Di sini dapat dijabarkan ke dalam satu, Al-Quran secara keseluruhannya adalah kalamullah, dan dalam pengertian biasa juga seluruhnya adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Dua, Al-Quran adalah respon ilahi melalui ingatan dan pikiran Nabi terhadap situasi moral sosial Arab pada masa Nabi, khususnya kepada masalah-masalah masyarakat dagang Mekah pada waktu itu. Karena semangat atau elemen vital Al-Quran adalah semangat moral, dari mana yang menekankan monoteisme dan keadilan sosial. Hukum moral adalah abadi, ia adalah hukum Allah. Al-Quran terutama sekali adalah sebuah prinsip-prinsip dan seruan-seruan keagamaan serta moral, bukan sebuah dokumen legal. Karenanya keabadian kandungan legal spesifik Al-Quran terletak pada prinsip-prinsip moral yang menasarinya, bukan pada ketentuan-ketentuan hafiahnya. Al-Quran merupakan sosok ajaran yang koheren, yang kohesif. Kepastian pemahaman tidaklah terletak pada arti dari ayat-ayat individual Al-Quran, tetapi terdapat pada Al-Quran secara keseluruhan, yakni satu prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang koheren, di mana keseluruhan ajarannya bertumpu. 3. Al-Quran adalah dokumen untuk manusia, bukan risalah mengenai Tuhan. Perhatian utama Al-Quran adalah perilaku manusia, karena ia lebih berorientasi pada aksi moral ketimbang spektual intelektual. Nah, inilah menurut pandangan dari Fazlur Rahman. Tetapi di atas segalanya, dalam kenyataannya Al-Quran itu laksana puncak gunung es yang terapung. 9/10 darinya terendam di bawah permukaan air sejarah, dan hanya 1/10 darinya yang tampak ke permukaan. Tidak satupun dari orang-orang yang telah serius berupaya memahami Al-Quran dapat menolak kenyataan bahwa sebagian besar Al-Quran mengisyaratkan pengetahuan mengenai situasi-situasi kesejarahan yang baginya pernyataan-pernyataan Al-Quran memberikan solusi-solusi, komentar-komentar dan respon. Sampai pada titik ini Rahman mendasarkan bahwa tujuan ideal moral Al-Quran yang merupakan vitalnya itu telah terkubur dalam geologis sebagai akibat dari proses refleksi yang begitu panjang. Hal ini merupakan harga yang harus dibayar atau cost dari perluasan wilayah Islam yang terlalu cepat tanpa diimbangi infrastruktur tingkat pemahaman keagamaan yang memadai. Karena itu, metodologi yang diharapkan adalah metodologi yang tentu saja bisa menembus endapan sejarah tersebut sampai lapisan terdalam. Dengan demikian, dapat pahami bahwa tujuan metodologi tafsir bagi Rahman adalah untuk menangkap kembali pesan moral universal Al-Quran yang objektif itu, dengan cara membiarkan Al-Quran berbicara sendiri tanpa ada paksaan dari luar dirinya, untuk kemudian
diterapkan pada realitas kekinian. Misalnya dalam masalah hukum bagi Rahman, tujuan tafsirnya adalah untuk menangkap rasionis logis yang berada di balik pernyataan formal Al-Quran. Untuk inilah Rahman sering menyebut-nyebut kasus ijtihad Umar bin Khattab yang dinilainya sebagai presiden baik uswah untuk mengeneralisasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum yang berada di bawah permukaan sunnah dan bahkan teks Al-Quran. Dikutip dari sebuah esai karya Muhammad Ihsan, Rahman mengkritik kecenderungan menafsir dan memperlakukan ayat-ayat Al-Quran secara kerat-keratan dan tidak menentu yang hingga kini masih berlanjut. Dengan perubahan sosial dan adanya ide-ide baru dari barat, setengah pemikir-pemikir Islam cenderung mencari-cari dan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang dapat menjustifikasikan posisi mereka. Metodologi hasil pemikiran Fajrul Rahman terlihat betapa perhatiannya terhadap Islam dan umatnya. Rahman ingin penafsiran Islam selalu relevan bagi pemeluknya hingga mereka dapat hidup di bawah bimbingannya. Fajrul Rahman menyatakan Al-Quran sebagai firman Allah pada dasarnya adalah suatu kitab mengenai prinsip-prinsip dan nasihat-nasihat keagamaan dan moral bagi manusia. Dan ia bukan sebuah dokumen hukum, meskipun ia mengandung sejumlah hukum-hukum dasar seperti salat, puasa, dan haji. Dari awal hingga akhir, Al-Quran selalu memberikan penekanan pada semua aspek-aspek moral yang diperlukan bagi tindakan kreatif manusia. Oleh karena itu, kepentingan sentral atau pusat objek Al-Quran adalah manusia dan perbaikannya. Agar Islam relevan dengan situasi dan kondisi sekarang, dia menyarankan agar kaum muslimin berani melampaui penafsiran literal dan tradisional atas Al-Quran untuk memahami spiritnya. Oleh karena itu, ia memandang bahwa salah satu perkembangan paling menentukan dalam sejarah Islam adalah sikap kaum muslimin yang kaku dan formal terhadap Al-Quran dan hadis. Pada periode keduanya dipahami secara historis dan dianggap sebagai suatu keutuhan yang terdapat di mana bagian-bagian diperlukan seperti kaitan secara intim dan substantif, sehingga Al-Quran dan hadis dipandang sebagai sumber yang mampu menjawab semua persoalan. Di sini ya, sekianlah untuk yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita ambil hikmahnya, kita teruskan ke materi selanjutnya dengan pertemuan yang ketiga tentang interpretasi teks-teks keagamaan Fajrul Rahman sesi berikutnya. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.